Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang strategi pembelajaran dan motivasi. Bersama saya Muhammad Sultan, dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana Jakarta. Untuk slide pertama, itu adalah definisi tentang strategi dan pembelajaran. Strategi di sini adalah pola pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosennya, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di slide berikutnya adalah dalam strategi pembelajaran ada proses pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini kami kutip dari Solihatin 2012. Sedangkan strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau pendidik guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Seperti dari kutipan dari Dharmaya 2010. Untuk slide berikutnya adalah pentingnya strategi pembelajaran, bahwa memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Kemudian salah satunya adalah mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, dan yang terpenting adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Sedangkan macam-macam strategi pembelajaran, salah satunya adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPA, yaitu di mana proses menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu permasalahan yang ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau SPA, di mana menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal. Yang ketiga adalah tidak kalah penting adalah strategi pembelajaran berbasis masalah SPBM, yaitu adalah memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemajaran masalah secara ilmiah. Salah satunya dengan diskusi tadi ya. Kemudian yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Dan terakhir adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir, SPPKB, di mana diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Menginjak pada slide berikutnya adalah karakteristik proses pembelajaran. Salah satunya adalah interaktif. Jadi proses pembelajaran dalam bentuk interaktif. Kemudian adalah inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruangan yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Pada slide gambar yang saya tampilkan ini adalah ada 3 proses pola-pola pembelajaran yang di mana yang paling kiri adalah proses keaktifan siswa atau mahasiswa dalam berdiskusi. Kemudian di kanan atas adalah proses di mana semua mahasiswa terlihat sangat tegang, sangat fokus di depan. Tentu dengan kondisi-kondisi tertentu mereka menyampaikan dalam bentuk framing gerak wajah yang seperti itu. Sedangkan yang di kanan bawah adalah beberapa mahasiswa terlihat sangat fokus, tapi ada satu mahasiswa yang duduk di depan tapi dengan terlelap tidur nyenyak. Nah, dari berkaca pada 3 gambar tersebut adalah kita sekarang mengacu pada
apa yang disebut dengan Bloom dan Krathwohl dalam belajar mahasiswa yang harus menguasai 3 ranah, yaitu ada kognisi, psikomotorik, dan afektif. Saya ulang lagi, dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu kognisi, psikomotorik, dan afeksi. Di kognisi sendiri ada 6 tingkatan, yaitu adalah pengetahuan, salah satunya mengingat, menghafal. Kemudian di pemahaman adalah mampu menginterpretasikan. Sedangkan ketiga adalah aplikasi, yaitu adalah mampu menggunakan konsep-konsep untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat di dalam tingkatannya kognitif adalah menjabarkan suatu konsep. Yang kelima adalah sintetis, yaitu adalah menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh. Dan terakhir, keenam dalam tingkatan kognitif adalah membandingkan nilai-nilai dan ide-ide dan metode yang disampaikan. Untuk tingkatan kedua adalah psikomotorik, yaitu adalah 5 tingkatan. Salah satunya peniruan, menirukan gerak. Kemudian menggunakan konsep untuk melakukan gerak, yaitu mampu penggunaannya. Kalau tadi menirukan, kemudian yang kedua ini adalah mampu menggunakan, melakukannya. Dan ketiga adalah tentu dengan ketepatan, melakukan gerak dengan benar. Dan keempat adalah perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Dan kelima adalah naturalisasi, melakukan gerak secara wajar, dimulai dari proses peniruan sampai dengan proses akhirnya menjadi hal yang menjadi wajar. Dan kelima dan terakhir adalah afektif, di mana afektif memiliki 5 tingkatan. Salah satunya ada pengenalan, ingin menerima, sadar adanya sesuatu. Kemudian kedua adalah merespon, aktif dalam berpartisipasi. Kemudian penghargaan, menilai nilai-nilai. Dan keempat adalah pengorganisasian, menghubungkan 2 nilai yang dipercayainya untuk mendapatkan satu solusi yang diinterpretasi. Dan kelima adalah pengamalan, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya. Sedangkan slide berikutnya adalah motivasi belajar di perguruan tinggi. Salah satunya adalah kita menginjak lebih awal dulu tentang basicnya, tentang dasarnya dalam pengertian Movery, yaitu menggerakkan. Artinya adalah kondisi yang menimbulkan perubahan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku dalam Movery, menggerakkan. Kemudian motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu sendiri, motivasi intrinsik, maupun dari luar individu, motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan nyata lainnya. Sedangkan kalau kita belajar pada slide berikutnya ini adalah tentang motivasi belajar. Seperti yang disampaikan oleh Mujiono 2009 bahwa motivasi belajar adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, atau bahkan cita-citanya. Sedangkan menurut Hamsa Biuno 2008 bahwa adalah motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umum secara beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi bagi mahasiswa adalah memberi angka. Ya. Dosen atau guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai, yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek ketiganya tadi ya, kognisi, afektif, dan psikomotorik. Terus kedua adalah juga salah satunya memberikan alternatif, memberikan hadiah. Hadiah akan sangat menarik mahasiswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah adalah penguat terhadap motivasi belajar mahasiswa. Hadiah dalam arti ini adalah tidak melulu dalam bentuk materi ya, hadiah dalam bentuk pujian dan sebagainya. Kemudian kompetisi. Baik kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Kemudian, empat adalah ego involvement. Menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah
dan menerimanya sebagai suatu tentangnya, sehingga mahasiswa tersebut berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminannya. Itu adalah salah satu pengertian atau persepsi dari ego involvement. Sedangkan memberi pujian, secara psikologi seseorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujiannya hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat mahasiswa akan menjadi justru kontraproduktif. Kemudian kompetensi yang perlu dikembangkan adalah salah satunya adalah kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Juga bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Tiga, salah satunya adalah seperti ini, dosen mampu mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi atau konten mata pelajaran dan pedagogiknya menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik, masalah, dan isu-isu tertentu disusun atau diwakili dan mampu diadaptasi sesuai dengan kemampuan dan minat mahasiswa yang beragam karakteristiknya. Juga seorang dosen mampu mensintesiskan dua pengetahuan, baik materi dan pedagogiknya, dengan cara analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan, demonstrasi, strategis, dan mampu memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh si mahasiswa tersebut. Terus apa yang dipetik dari simpulan dari pernyataan di atas adalah kita bisa mencari dua simpulan, yaitu adalah simpulan internal dan simpulan eksternal. Untuk simpulan internal salah satunya adalah kemampuannya, motivasi dari dirinya, perhatian, ingatannya, bahkan kelupaannya, retensi maupun transfer knowledge-nya. Sedangkan eksternal adalah kondisi belajarnya, tujuan belajarnya, pemberian umpan baliknya. Itu yang sangat penting dari simpulan dari penjelasan di slide-slide sebelumnya. Ya. Kemudian yang beberapa slide terakhir ini udah akan saya akhiri, tapi ada beberapa yang perlu saya sampaikan lebih awal ya. 3 kegiatan utama di perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Salah satu adalah menuntut kemampuan berpikir, kreatif, dan inovatif. Kedua, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kemudian, mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan kehendak, the power of will. Kemudian ketekunan, memiliki persistensi. Kemudian memiliki keinginan, desire, untuk menjadi suatu kenyataan. Ini adalah kutipan dari Peterson dan Seligman 2004. Kemudian bagaimana untuk sukses dalam belajar tadi? Adalah sukses dalam belajar bila mempunyai tujuan belajar tercapai, yaitu mengetahui, learning to how. Kemudian menjadi diri sendiri, learning to be. Kemudian mahasiswa mampu melakukan, learning to do, dan mampu sebagai kooperatif gitu, learning to live together. Jadi mampu menjadikan pola-pola pembelajarannya itu adalah menjadi bagian dari hidupnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terhadap strategi pembelajaran. Mudah-mudahan dapat dimengerti semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.